Oke, selamat pagi semuanya. Masih semangat ya? Oke, langsung saja. Saya mau bahas tugas yang kemarin saya beri ke kalian. Itu kan belum saya jelaskan. Langsung saya suruh mengerjakan LKPD halaman berapa kemarin? 1, 2, 3, 4 sama 5 ya. Yang ada 2 nomor terkait perbandingan trigonometri yang sin, demi, kosami, tandesa, dan sebagainya. Terus kalian mengerjakan 2 nomor ya, masih ingat ya? Dan sudah saya nilai kalau nggak salah untuk kelas 11 TJA 6 ini. Oke. Nah, perbandingan trigonometri itu berlaku di segitiga siku-siku ya. Untuk perintah soal nomor 1 kemarin, ini semoga terlihat ya di layar kalian ya. Agak buram ya kameranya, nggak apa-apa lah, yang penting terlihat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa, silakan angkat tangan atau langsung aja tanya. Oke, saya jelaskan. Perbandingan trigonometri berlaku di segitiga siku-siku. Langsung aja contoh cara menjawab soal yang kemarin ya, nomor 1 kemarin kan disuruh membuat segitiga siku-siku. Ya, oke, kita buat segitiga siku-siku. Terserah hadapnya mau kemana. Yang penting ada segitiga siku-siku. Tanda siku-sikunya dikasih ya, misalkan di sini. Nah, terus ngapain? Disuruh menentukan ukurannya masing-masing, lalu disuruh membuktikan dengan teorema Pitagoras, gitu kan ya. Nah, kenapa kok saya suruh membuktikan dengan teorema Pitagoras ya, agar ukuran yang kalian tuliskan di situ nggak ngawur ya, misalkan 1, 2, 3, itu kan nggak mungkin terbentuk segitiga siku-siku karena tidak memenuhi teorema Pitagoras. Ya, semoga sebagian dari kalian masih ada yang ingat ya teorema Pitagoras ya. Itu kalau nggak salah dapat waktu SMP kelas 8. Oke, langsung aja di sini. Ada segitiga siku-siku. Salah satu sudut lancipnya, ukurannya sih ya, ukurannya dulu ya, ukuran sisinya. Oke, segitiga siku-siku ada 3 sisi. Misalkan yang sisi yang ini saya beri ukuran 4 cm lah kira-kira. Ini 3, miringnya adalah 5. Sekarang pembuktian pakai teorema Pitagorasnya, ya kita coba buktikan. Bukti teorema Pitagoras. Masih ingat Pitagoras ya? Jumlah kuadrat sisi siku-sikunya harus sama dengan kuadrat sisi miring. Ya, kalau misalkan ini A, ini B, ini C, berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu ya. Misalkan sisi siku-sikunya A sama B, berarti pembuktiannya nanti harus sama nih. Jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat sisi miring. Harus kita buktikan. Sama atau enggak. Oke, kalau di segitiga saya berarti nuliskannya cukup gini aja. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini nanti kita buktikan apakah dia sama dengan sisi miringnya kan yang sisi yang paling panjang ya, itu 5 kuadrat. Terus tinggal ngitung biasa kan. 9 tambah 16 berarti 25. Sedangkan 5 kuadrat ini adalah 25 juga ya, berarti sama kan? Oke, terbukti. Berarti ukuran segitiga siku-siku 3, 4, 5 ini memang beneran siku-siku ya, memang beneran menjadi segitiga siku-siku, nggak ngawur ya. Kalau misalkan hitunganmu ini ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan ya gantilah ukurannya. Tapi mungkin kalian sudah tahu ya triple Pitagoras yang umum ya 3, 4, 5 sama kelipatannya 6, 8, 10, 9, 12, 15 atau mungkin 5, 12, 13 kan ada banyak tuh. Terserah mau pilih yang mana, yang paling simpel ya 3, 4, 5 ini. Oke, nomor 1 jawab gini aja udah saya nilai benar kok. Oke, pokoknya ada pembuktian bahwa jumlah kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring. Oke, miring ya, sorry guys. Oke, yang kedua nomor 2 di situ kan saya menuliskan bahwa di segitiga nomor 1 yang kalian buat kan ada sudut lancipnya ya, ada 2 ya. Ada yang atas, ada yang bawah. Masing-masing diberi nama alfa dan beta. Terserah yang alfa yang mana, yang beta yang mana.
Misalkan yang pertama alfa di sini. Nah, ya, ini alfa, sudut alfa. Terus disuruh menentukan keenam perbandingan trigonometrinya. Tahu ya 6 itu apa aja ya? Sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen. Ya, semuanya. Oke, kalau saya buat sudutnya di sini, berarti kita harus menentukan dulu mana yang namanya sisi depan, samping, dan miring. Yang pertama kita tentukan pasti yang sisi miring, yang paling gampang, yaitu sisi yang paling panjang. Ya, sisi yang paling panjang ini adalah jelas sisi miring. Letaknya adalah di hadapannya sudut siku-siku, itu jelas sisi miring. Kita tulisi miring. Ya. Sedangkan sisi yang berada di hadapannya sudut alfa, ini kan di hadapannya ya seret gitu. Ini adalah dijadikan sebagai sisi depan. Oke. W sisanya berarti jelas sisi samping. Gitu. W tinggal nulis saja apa namanya perbandingan trigonometrinya. Sin alfa, sin demi ya, sin demi depan per miring berarti 3/5. Gitu kan ya? Terus cos. Cos alfa, cos sami, samping per miring, 4/5. Terus, habis itu apa? Tan ya, oke. Tan alfa, tan itu desa, tan desa, 3/4, betul. Terus yang 3 sisanya kan tinggal balik aja. Yang berkawan atau yang berhubungan dengan sin itu kan kosekan, boleh ditulis kosek atau CSC, terserah. CSC, alfa kosek, ya sepersin. Sepersin itu kan 1/3/5 ya. Nah, kan bisa dibalik ya. 1 dibagi 3/5 artinya kan 1 dikali 5/3. Boleh langsung kamu balik aja. Nah, terus selanjutnya sekan alfa, kebalikannya dari cos. Kalau cosnya 4/5 berarti sekannya 5/4. Oke. Terakhir kotangen ya. Kotangen boleh ditulis COT atau boleh ditulis juga cotan ya, terserah. Kalau saya pakai yang pendek aja, kot. Kot ini kebalikannya tan. Kalau tan 3/4 berarti 1/3/4 yaitu 4/3. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Ini baru satu sudut. Saya minta yang di nomor 2 itu ada 2 sudut ya, alfa dan beta. Gitu. Makanya ada yang dapat sempurna 100, ada yang dapat 80, 90. Nah, itu karena belum menjawab yang beta itu. Jadi tahu ya kurangnya di mana. Nggak usah perbaikan, nggak apa-apa. Maksimalkan di tugas-tugas berikutnya. Oke, sekarang kalau alfanya di sini berarti sudut lancip yang satunya adalah beta ya, sisanya ya yang di sini ya, saya namai beta. Nah, hati-hati setelah kita menentukan beta di sini, jelas berbeda letak sisi depan sampingnya. Ya, kalau miringnya tetap miringnya mesti yang paling panjang, ini tetap jadi miring. Nah, sisi di depannya atau di hadapannya sudut beta itu kita namai sisi depan. Nah, sisanya berarti ini namanya samping. Gitu ya, paham ya. Beta tak warnai ini coklat ya, atau di layar kalian warnanya apa? Ini coklat. Ini sudut beta tak warnai coklat, artinya depannya yang warna coklat ini adalah 4 ya. Depannya 4, sampingnya 3, miringnya 5. Wis, sekarang tinggal kita tentukan ke-6 perbandingan trigonometrinya. Sin beta. Sin demi 4/5. Gitu aja. Kosami, sampingnya yang coklat tadi adalah 3/5. Tan. Tan desa, berarti D-nya tadi berapa? 4 ya. Tan desa, 4/3. Terus sisanya tinggal bolak-balik aja. Kosekan betanya, kebalikannya sin beta berarti 5/4. Sekan betanya, kebalikannya cos beta berarti 5/3. Terakhir, kotangen beta adalah kebalikannya tan beta, yaitu 3/4. Sudah. Jawabannya cukup sesimpel ini aja. Kalau
udah terlihat ini, terus ini ada yang sama soalnya teman-teman, ada yang anak-anak yang lain ada yang sama untuk nilai cost ini sama ini sama dengan ini ya jelas saya salahkan ya nggak sempurna nilainya karena beda depannya sudut alfa dengan depannya sudut beta itu berbeda ya karena posisi sudutnya kan berbeda gitu. Wes kalau udah ada pembuktian Pitagoras 6 sudut alfa 6 trigonometri sudut beta nilainya 100. Ya mungkin teman-teman ada yang dapat 100 juga. Ada yang dapat 90, 80 seperti itu. Oke. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Itu, Pak. Permisi, Pak. Oke. Saya lanjutkan untuk yang bagian berikutnya. Bukan materi baru sih ya, kelanjutannya yaitu masih ada di modul yang nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Tadi sudah tak record kan? Sudah. Oke. Nanti teman-teman yang mungkin belum bisa join, saya share linknya ya, bisa kalian tonton lagi. Nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Kalau di modulnya itu saya gambarkan halaman berapa ya? Sebentar saya lihat dulu, lupa saya. Modul halaman 2 yang nomor 2 bagian bawah itu ya, perbandingan trigonometri sering ditemui pada segitiga siku-siku khusus, yaitu segitiga yang memuat sudut istimewa, yaitu 30, 45, 60. Oke, saya gambar dulu. Nggak kelihatan, sorry. Soalnya saya record. Ini yang pertama, yang satunya gambarnya, oke, memanjang. Oke. Ada dua macam segitiga siku-siku khusus, yaitu segitiga yang memuat sudut 45-an, ya 45. Kalau segitiga siku-siku yang memuat sudut 45, ini 45 ya, ini 45. Jelas sisanya di sini juga 45 ya, karena jumlah sudut dalam suatu segitiga apapun ya, jumlah sudut di dalam segitiga itu adalah 180. Masih ingat ya itu ya. Nah, kalau ini 45 ya sisanya jelas 45. Ini siku-siku. Segitiga siku-siku khusus yang kedua adalah yang memuat sudut 30, 60. Yang agak besar ini 60 derajat, yang di sini ini 30 derajat. Nah, nanti saya jelaskan ya, nanti kalian tugasnya hari ini melengkapi yang modul yang kedua, salah, LKPD yang kedua, halaman, saya lupa, halaman 67 ya, nanti kalian lengkapi di situ, sama ngisi tabelnya nanti ada. Saya jelaskan sepintas di sini. Oke, ada segitiga siku-siku khusus, ada dua macam saja, yaitu yang memuat 45 derajat sama yang memuat 30, 60. Oke. Nah, kalau mau digambar dengan ukuran, nanti pasti ukuran tiap sisinya mempunyai perbandingan yang sama. Ya, misalkan yang segitiga yang pertama, kalau sudutnya 45, 45, kalau kamu buat di sini misalkan 10 cm, di sini jelas juga 10 cm, karena ini segitiganya sama kaki. Ya, sama kaki. Kenapa? Karena sudutnya sama ya. Segitiga, kalau kaki sudutnya sama, berarti ya sisinya di sini sama. Oke. Perbandingannya, ya kalau ini 10, ini 10, 20, 20, dan seterusnya. Sama kan perbandingannya. Saya tulis nilai perbandingannya aja ya. Jadi perbandingannya di sini 1, di sini juga 1. Ya, karena ini sama kaki. Terus untuk nyari sisi miringnya pakai Pitagoras tadi. Kalau pakai Pitagoras ya berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat 2 di akar. Berarti di sini nilai perbandingannya akar 2. Ya, soalnya di modul kan sudah langsung tersaji 1 akar 2. Itu maksudnya apa? Itu adalah perbandingan sisi segitiga ini.
Itu ya. Berikutnya, untuk yang 30-60, perbandingan sisinya adalah ini 1. Yang sampingnya 60 ini perbandingan sisinya 1. Di sini akar 3. Yang miringnya 2. Selalu mempunyai perbandingan seperti ini. Maksudnya apa? Ya misalkan yang di sini panjang sebenarnya 10, berarti miringnya 20. Yang di sini berarti 10 akar 3. Ya, tinggal ngalikan aja dengan pengalinya kayak gitu. Oke, sekarang tujuan kita adalah biar tahu nilai perbandingan sudut-sudut ini sebenarnya gitu. Di sini sudutnya sama aja ya, 45-an ya. Saya pilih satu aja yang bawah. Kalau kita tuliskan berarti kalau mau cari apa namanya perbandingannya berarti kan harus tahu depan samping miring ya. Wis kelihatan jelas depannya ini yaitu 1, ini depan. Ya, miringnya jelas yang paling panjang ini miring. Berarti sampingnya adalah yang di sini. Oke. Berarti kita bisa menentukan sin sudut ini. Ini bisa dinamai alfa atau apa, tapi kebetulan di sini ukurannya 45 ya. Maka saya tulis langsung aja. Sin 45 derajat. Yaitu sin demi. Ingat ya, sin demi. Depan per miring. Berarti 1 per akar 2. Terus ingat materi kelas 10 kalau nggak salah. Kalau ada pecahan, penyebutnya bentuk akar harus dirasionalkan namanya ya. Harus dikalikan dengan sekawan. Semoga masih ingat. Kalau di bawahnya akar 2 berarti harus dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Jadinya akar 2 kali akar 2 kan 2 ya. Atasnya 1 kali akar 2 tetap. Ya, setengah akar 2 atau akar 2 per 2 sama. Berikutnya cos. Cos 45. Cos 45, cos sami. Sami. Sama ya. 1 per akar 2. Kalau kita kalikan dengan sekawannya, kalikan akar 2 per akar 2, berarti yang atas jadi akar 2, yang bawah jadi 2. Berarti akar 2 per 2, atau nulisnya setengah akar 2. Oke. Artinya apa? Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Tannya, tan dosa 1 per 1. Kalau bisa disederhanakan, ya sederhanakan aja. Maksudnya sederhanakan dihitung ya. 1 per 1 adalah 1 dong. Oke. Terus ngapain sekarang? Tinggal 3 lagi ya. Kosekan ya. Kosekan, kosekan. Kosekan 45. Balikannya ini. Setengah akar 2 kan boleh tak tulis berapa tadi? Akar 2 per 2. Itu ya. Kalau kosekannya berarti kan kebalikannya akar 2 per 2, yaitu tinggal balik aja. 2 per akar 2. 2 dibagi akar 2 itu kan akar 2. Tahu ya? Tahu ya? Tahu ya? Tahu ya? 5 dibagi akar 5, ya akar 5. Kayak gitu. Berarti ini boleh tak tuliskan akar 2. Ya, kenapa? Karena akar 2 dikali akar 2 kan 2. Kayak gitu. Sekannya ya sama lah. Sekannya 45, kebalikannya setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Kalau dibalik ya sama juga, 2 per akar 2, hasilnya akar 2 juga. Terakhir, kotangan. Kotangan ini kebalikannya tan. 1 lek diseper ya udah 1 per 1, tetap ya jadi 1. Wes, kita punya nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 adalah ini ya. Sin 45 adalah setengah akar 2, cos 45 juga sama, tan 45 1, dan yang lain. Itu untuk yang 45. Sekarang untuk yang 30, 60. Oke, saya mulai yang 30 dulu dah. Ini ya yang 30 dulu. Kita tentukan miring samping depannya. Miringnya jelas ini miring. Ya, untuk sudut yang 30 ya, miringnya 2, depannya adalah 1.
sampingnya adalah akar 3. Oke, sekarang kita tentukan perbandingannya ke 6-nya. Tapi nanti ke depannya yang sering berguna adalah 3 ini, sin kostan. Itu yang sering berguna. Kenapa? Karena untuk menentukan sisa 3-nya kan tinggal balik aja. Ya, yang penting kalian tahu sin kostannya, itu yang penting. Mau ngapa tadi? Oh, sin ya. Sin 30 derajat. Ya, sin sudut yang ini. Boleh dinamai alfa, yang sana beta, terserah. Tapi di sini karena 30, langsung tak kasih 30. Sin demi 1/2. Artinya, sin 30 derajat adalah setengah. Kayak gitu. Terus, cos. Cos sami akar 3/2. Benar ya? Ya, benar. Akar 3/2, atau boleh ditulis setengah akar 3. Kan sama aja. Tan. Tan 30 yaitu tan dosa 1/akar 3. Kalau dirasionalkan dikali akar 3/akar 3. Ya ini ya kegunaan kalian belajar akar-akaran di kelas 10 itu di sini munculnya. 1 kali akar 3, akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Ya, boleh tak tulis 1/3 akar 3. Wes, tinggal neruskan lagi ya. Tinggal neruskan untuk yang ketiga yang lain. Sengaja nggak saya habiskan semuanya biar nanti kalian ngerjakan. Ini kalian tentukan sendiri ya. Kosekan 30 berapa? Terus apa? Kosekan 30 berapa? Kan tinggal balik aja. Yang terakhir, kotangen 30 ini berapa? Kalian coba sendiri. Terus terakhir, yang sudut 60. Berarti miringnya tetap ya. Miringnya tetap yang paling panjang ini sebagai miring. Sisi di hadapannya 60 itu jadi depan. Ya, sisanya jadi samping. Wes, tentukanlah. Sin sudut ini 60. Sin 60. Sin demi akar 3/2. Atau boleh setengahnya tak geser, jadi setengah akar 3. Cos 60. Sudut 60, kosami. Warna biru ya. Kosami. Sami 1/2. Tan. Tan 60, tan dosa. Tan 60 dosa. Akar 3/1. Sorry. Oh ya, benar kok ya. Tan dosa. Mana sih? Tan dosa. Iya, benar-benar akar 3/1. Yaitu akar 3, benar. Weh, sisanya kalian tinggal balik aja ya. Kosekan 60 itu berapa? Sekan 60 itu berapa? Tinggal balik aja dari situ. Kotangan 60 berapa? Wes, itu adalah nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Kalian lanjutkan sisanya ini ya. Berdiskusi boleh kelompok. Kumpulkannya sendiri-sendiri. Itu untuk mengerjakan ini. Sebentar, saya share screen dulu. Oh, meeting mau berakhir 10 menit lagi. Maklum, basic. Sebentar. Cukup kok 10 menit. Kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, sip. Ini ya, LKPD yang halaman 6 sama 7. Ini sudah saya jelaskan ini tadi. Kalian tinggal melanjutkan nyari sisanya tadi yang belum. Terus ini yang penting, yang saya minta yang harus terisi lengkap ini. Kesimpulan di halaman 8. Ini harus kalian isi ya. Ya, tahu cara ngisinya kan?
Ini kalian cari dari Iya, sumber Pak. lain, ya kalian cari sumber lain nggak apa-apa. Untuk menentukan sin 0 sama sin 90-nya kalian cari-cari nggak apa-apa. Yang sudah kita pelajari tadi kan 30, 45, 60 ya. Artinya sin 30 kamu tulis di sini berapa tadi, setengah. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2, kamu tulis di sini. Dan seterusnya sampai penuh. Ya, sampai penuh, kumpulkan. Saya minta yang penting kalian kumpulkan individunya, yang penting terlihat tabel ini. Oke, tugasnya untuk hari ini itu deadline-nya kapan ya? Besok aja dah ya, deadline-nya besok. Deadline-nya besok malam karena mungkin ada yang belum gabung Zoom. Ini linknya nanti saya share dulu ya, biar bisa nonton dulu. Deadline-nya besok malam. Ngumpulkan yang penting ada ini. Kumpulkannya di mana? Di Google Classroom ya. Nanti tak bikinkan assignment-nya. Oke, itu sudah itu ya. Yang penting halaman 8 ini harus terisi tabelnya. Dikerjakan, deadline-nya besok malam. Terus untuk pertemuan berikutnya, kalian harus hafal minimal sin kostan ini ya. Sin kostan dari kelima sudut ini. Sin 0 berapa, sin 30 berapa, sin 45 berapa. Nanti siapa tahu tak tunjuk salah satu, tak bedai. Sin 60 berapa, sin 90 berapa, cos 45 berapa. Ini harus hafal soalnya. Ya nanti saya ajari caranya biar menghafal cepat. Atau mungkin nanti kalian pas nulis-nulis ada nemu caranya sendiri. Nanti isinya nanti saling berkebalikan kok. Sin sama cos ini nanti isinya saling berkebalikan dia. Isinya nilainya kebalikan. Oke, yang penting kalian kerjakan dulu aja. Deadline-nya besok malam. Oke ya, cukup segini saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, lanjut di WA grup gak apa-apa. Soalnya ini Zoom-nya udah mau nutup sendiri 40 menit. Basic Zoom kusian. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sekian. Selamat mengerjakan. Boleh kelompokan, tapi kumpulkannya tetap sendiri-sendiri. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.